Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah bagaimana cara mendial ya. Cara mendial di sini saya akan bahas dari awal, dari nol, dari cara mencari top sampai mencari durasi, mencari lift clap, mencari lift overlap, dan cara membaca busur ya. Dan ini juga istilah-istilahnya semua saya akan jelaskan. Jadi video ini rada panjang ya. Sama untuk mencari top biasanya kan kalau yang biasa itu si headnya dilepas, si pistonnya dikasih dial ya. Itu cukup ribet ya, cukup ribet. Apalagi ketika kita sudah mencari top, head sudah dipasang semua, si busurnya kendor. Begitu kita putar dia longgar, otomatis kan kita harus buka head lagi, kita harus cari top lagi ya. Sini saya akan memberi cara yang praktis, yang lebih praktis, yaitu dengan ini ya. Ini namanya piston stop. Ini saya bikin dari bekas busi, keramiknya saya buang, saya bikin drat di dalamnya, saya kasih baut panjang ya. Ini nanti dipasangnya di lubang busi. Gimana cara pasangnya? Cara pasangnya adalah seperti ini. Oke. Sebelum kita memasang ini di lubang busi ya, ini kita pasang dulu busurnya. Kita samakan topnya dengan top dari magnet dulu ya, karena kalau top dari magnet itu nggak kepake karena dia kurang akurat. Tapi untuk langkah awal kita masang busur itu kita topin dulu dari magnet, terus kita sesuaikan topnya dengan magnet gitu ya. Itu untuk langkah awal. Nah, setelah ini sama dengan top magnet, baru kita pasang ini ke lubang busi. Oke, yuk. Oke. Nah, ini kita pasang di lubang busi. Setelah ini dipasang di lubang busi, kita pastikan dulu si sehernya ada mentok nggak sama dia. Kalau misalkan dia nggak ada mentok, ini baut ininya harus dimasukin lagi, disetel. Oh, kalau ini kan dia udah mentok tuh ya, dia udah mentok. Nah, ini berarti udah benar. Oke, setelah itu tadi kan posisi top tuh dia ya kan, cuma karena kita pasangin si piston stop tersebut, otomatis si seher jadi kedorong, jadi kan kegeser tuh topnya. Nah, ini mentok dia ya kan. Ketika kita putar ke sini mentok ya, kita lihat di sini angkanya berapa, 25,5. Oke, putar ke sini mentok, angkanya berapa, 25,5. Kita putar ke berlawanan arah. Kita putar. Oke. Kita lihat lagi di sini angkanya berapa gitu. Angkanya kalau misalnya yang tadi 25,5, otomatis di sini juga harus 25,5 gitu ya. Ini agak kurang dikit, kita geser-geser aja. Nih, harus 25,5 ya. Di sini 25,5. Kita putar searah. Kita putar berlawanan arah sampai mentok lagi. Di sini harus 25,5 juga gitu. Ini angkanya nggak selalu 25 ya, tergantung kalian nyetel si piston stopnya di mana gitu.
kadang bisa di 20, kadang bisa di 10 gitu ya. Setelah diputar ke sini 25, putar sana 25,5 juga, itu artinya dia sudah top. Oke, artinya dia sudah top. Kalau sudah top seperti ini gimana? Kita lepas piston stopnya. Nah, ini udah dilepas nih, piston stopnya udah dilepas. Kalau sudah dilepas gitu, ini tinggal kita nolin aja, geser ya. Oh, ini bukan top kompresi, ini kita geser dulu sampai ke top kompresi. Oke, nah ini udah top kompresi nih, ini sudah top kompresi. Nah, untuk selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita akan belajar nanti istilah ininya nih ya, istilah ininya. Kita lanjut belajar ke istilah-istilah yang ada di busur dan bagaimana cara membaca busurnya gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai dial, kita belajar dulu cara membaca busur dan istilah. Yaitu di sini ada, kita mulai dari TDC dulu. TDC itu adalah top dead center ya, top dead center. Top dead center itu artinya adalah seher ketika berada di top, ketika seher berada di atas. Oke, kita geser ke sini, ada ATDC. ATDC itu adalah after top dead center, ketika seher berada di posisi setelah top dia bergerak mau turun, itu after dead center di sini ya. Jadi daerah ATDC, daerah after top dead center itu adalah dari 0 sini sampai 90 derajat. 90 derajat. Setelah lewat 90 derajat sampai ke 0 sini, itu adalah daerahnya BBDC. BBDC itu adalah before bottom dead center. Before bottom dead center itu sebelum seher sampai ke bawah gitu ya, sebelum seher sampai ke bawah. Oke, areanya ada di 90 derajat sampai 0 sini ya. Ini kan beda, ini TDC, ini ada BDC. Oke, kita putar lagi. Ini ada BDC. BDC itu adalah bottom dead center. Bottom dead center itu apa? Bottom dead center itu adalah posisi seher ketika di paling bawah. Dia udah mentok di paling bawah, itu BDC, bottom dead center. Oke, kita geser lagi. Ini dari 0 sini sampai 90 derajat itu adalah daerahnya ABDC. ABDC itu adalah after bottom dead center. After bottom dead center itu ketika setelah seher berada di paling bawah mau menuju ke atas. ABDC ini daerahnya dari 0 sini sampai ke 90 derajat sini gitu. Oke, nah kita geser lagi dari 90 derajat sini ke 0 yang TDC, itu ada BTDC. Oke, BTDC itu apa? Before top dead center. Jadi sebelum seher sampai ke top gitu ya. Oke, kita topin lagi. Nah, topin. Nah, sekarang cara membaca busur. Oke, kalau yang kalian perhatikan di sini adalah, di sini kan 0 sampai ke 90 derajat. Oke, dari 0 sampai ke 90 derajat diperhatikan. Dari 90 derajat sini sampai ke 0 lagi, itu angkanya kebalik.
betul. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dari 0 sampai 90 derajat sini, berarti dibacanya dari sini ke sini. Kalau misalkan kalian ngedial dapat posisinya di sini ya, di sini gitu, berarti dibacanya 82 gitu, 82 derajat. Tetapi kalau misalkan kalian mendial dan posisinya berada di sini, oke, udah melewati 90 derajat nih, dibacanya bukan 88, bukan, dibacanya bukan 88, tapi karena dia sudah melewati 90 derajat sini, berarti dibacanya dari sini ke sini. Oke, bacanya dari sini ke sini, berarti dia dapat angkanya di 82 ya, gitu. Sama kayak ke sini juga sama gitu. Pokoknya batasannya di 90 derajat sini. Jadi dari 0 sini sampai 90 derajat dibacanya dari sini ke sini. Melewati 90 derajat dibacanya dari sini ke sini gitu. Oke. Sekarang kita akan mendial clap X ya. Perhatikan dial. Nah, dial ini itu dari 0 ke 1 itu bukan 1 mili ya. Dari 0 ke 1 ini nilainya bukan 1 mili. Dari 0 ke 1 ini nilainya 0,1 gitu. Jadi ini kan dihitung aja tuh. Ini sampai 90 berarti 9 mili. Berarti 0,9 mili. Ditambah ketika jarum sampai 0 lagi, berarti itu hitungannya jadi 1 mili gitu. Jadi gampangnya ketika jarum berputar 1 kali itu nilainya 1 mili. Oke. Nah, antara garis kecil ke garis kecil lagi ini itu nilainya 0,01 mili gitu. Nah, biasanya pembacaan klep itu kita bacanya dari angkatan klep ketika 1 mili. Berarti kita ngedial itu muternya harus sampai 1 mili dulu, baru kita baca angkanya berapa ya. Jadi seperti ini, kita mulai ini. Kita putar sampai jarumnya bergerak pelan. Nah, sampai 0 lagi. Nah, posisi seperti ini itu klep sedang membuka dengan kedalaman 1 mili. Kita lihat di sini berapa nilainya, di 53 nilainya di 53. Oke. Nah, untuk ini kita ngedial klep X open ya, X open bukaan 1 mili, di durasinya di 53. Kita putar lagi. Kita cari dulu X close nya berapa. Putar lagi. Terus jarumnya masih bergerak. Nah, dia muter. Kalau muternya kebalik begitu berarti klep sedang posisi menutup. Mulai menutup dia. Terus putar sampai jarum tidak bergerak. Oke, kita nolin dulu. Jarum udah nggak bergerak nih. Nah, jarum udah nggak bergerak. Tadi kan kita muter ke arah sini kan, sampai jarum tidak bergerak. Nah, jarum tidak bergerak berarti klep sudah menutup rapat. Ya. Karena sudah menutup rapat gini, kita balikin aja putarannya sampai dia bergerak 1 mili. 1 mili, dilebihin dulu dikit. Terus dibalikin ke 0. Oke, kita lihat di sini angkanya berapa. Dibacanya berarti dari sini ke sini berarti 40 setengah. Klep menutup 40 setengah derajat. Oke. Nah, sekarang kita topin lagi.
topin. Nah, cara mengetahui lift clapnya berapa ya. Cara mengetahui lift clap, bukan lift knock ash, tapi lift clap, karena lift knock ash dan lift clap itu berbeda. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas itu. Kita akan membahas dial dulu. Sekarang kita nyari lift clap. Lift clap gampang nyarinya. Ketika jarum berputar satu kali dari 0 sampai 0 lagi itu 1 mili. Nah, cara ngitung liftnya gimana? Gampang, tinggal putar aja. Putar, setiap jarum ngelewatin 0 hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 9. Kita putar sampai jarumnya ini kan jarumnya ke arah situ kan, kita putar sampai jarumnya dia ngebalik. Oke, nah udah ngebalik, berarti dia ini udah posisi top. Karena dia ngebalik tadi dikit, kita balikin lagi sampai jarumnya diem. Oke, nah jarumnya udah diem ya. Tadi 9 kan, kita tinggal hitung aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,69, berarti 9,69. Berarti lift clapnya adalah 9,69. Oke, itu cara mencari lift knock ash. Oke, bagaimana cara mencari lift overlap? Mencari lift overlap itu kita topin dulu. Mencari lift overlap itu ini kan posisi top dia, posisi topnya top kompresi. Untuk mencari lift overlap kita harus geser ke lift ke top ketika dia overlap. Oke, kita geser ke top overlap. Nah, ini udah top lagi, ini top overlap. Cara ngebedainnya gimana top kompresi dan top overlap? Kalau top overlap itu klepnya neken dua-duanya, kita goyang-goyangin gini, si pelatuknya goyang dua-duanya tuh. Kalau misalkan top kompresi kita goyang-goyangin, ini celah klepnya pasti ada celah, kita goyang-goyangin dia nggak gerak gitu ya. Nah, setelah di top overlap kita geser sampai jarum dia diam. Oke. Nah, udah diam nih, udah diam kan? Tadi kita putar ke sini sampai jarumnya diam. Lalu setelah jarumnya diam, kita putar ke arah sini sampai si jarum menunjuk ke tanda top. Oke. Setelah jarumnya diam ya, kita nolin dulu. Oke, kita geser berlawanan, kita geser sampai si TDC ini nyampe ke jarum, sambil kita hitung dia ngelewatin nolnya berapa kali gitu ya. 1, 2, 3, pas di 0. Tadi 3 kali ngelewatin 0. Nah, ini yang mau keempat kali kan dia nggak ngelewat 0, berarti kita hitung. Ini yang ada angkanya kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,3. Berarti ketika si klep sedang overlap itu ngebukanya si klep tuh ngebukanya 3,9 mili gitu. Itu lift overlapnya klep gitu ya. Itu cara mendial. Untuk klep in sama nggak? Sama. Klep in sama caranya. Klep in kita putar terus sampai jarumnya gerak.
Oke, jarumnya gerak. Set, bukaan 1 mili. Kita lihat berapa di situ, 41,5. Berarti durasi clap in membuka di 41,5 derajat ya. 41,5 derajat. Kita topin lagi aja. Oke. Untuk mencari in close-nya, kita tadi kan habis nyari in open ya, habis nyari in open, kita nyari in close-nya itu kita topin aja lagi, kita geser ke berlawanan arah. Kita geser berlawanan arah sampai dia bergerak, si jarum dial bergerak 1 mili. Bergerak 1 mili, tapi jangan langsung dipasin gini. Nggak boleh dipasin gini langsung, harus agak dilewatin dulu sedikit. Kita tarik ke arah putaran mesin, arah putaran mesin 1 mili. Kita lihat di sini berapa, di 59. Kenapa harus dilewatin dulu? Karena itu nanti si kerenggangan rantainya tuh berbeda, karena arah putaran mesinnya kan ke sini gitu ya. Gitu. Itu untuk mencari in open dan in close. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari apa? Awal sentuh. Awal sentuh. Tadi kan kita nyari durasi, itu kan durasi klep ketika dia membuka 1 mili. Nah, kalau awal sentuh itu biasanya saya pakainya di 0,02. 0,02 berarti ini dari 0 ngegeser 2 garis. Itu kita putar aja, putar sampai dia membuka. Tah, ngegeser di 0,02. Kita lihat di mana derajatnya. Ini awal sentuh. Awal sentuh itu ketika klep membuka pertama kali gitu, walaupun cuma sedikit banget, itu awal sentuhnya ya. Sama untuk mencari awal sentuh di X open dan in open dan X open dan dan in close, itu sama semua gitu. Jadi mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya. Nanti kita di video selanjutnya kita lanjut gimana cara ngebubut noken as. Oke.